Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, hari ini sudah hari yang ke-12 di bulan Januari tahun 2025. Tidak terasa kita sudah memasuki pertengahan bulan kembali. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita ada hari ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu semuanya dapat bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 150. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita yang besar. Terima kasih Tuhan. Sungguh nyata kebesaran-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhir di dalam satu nama yang indah, nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi setiap kami, layakkan kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami yang terbaik buat Tuhan. Kami mau datang dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Karena Kau
diperbaharui oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami meninggikan Raja di atas segala raja. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus yang dahsyat. Kami yang percaya bersama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan, kita sudah meninggalkan tahun 2024, sekarang tahun 2025. Tuhan telah mengubahkan ratapan kita menjadi tarian. Amin. Yang sedih-sedih di tahun 2024 kita tinggalkan. Kita mau menerima berkat terbaik, sukacita yang dari Tuhan. Haleluya. Pujian ini mengatakan Tuhan telah mengubahkan ratapan kita menjadi tarian. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Amin. Haleluya, sebab Dia Allah kita yang besar dan mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Segenap hati, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, kami angkat tangan.
sangat bangga punya Allah seperti Yesus. Boleh kasih tos kanan kirinya. Amin. Haleluya, sebab Yesus kita besar, penuh dengan kuasa. Haleluya. dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Allah kita sungguh luar biasa, Allah kita sungguh dahsyat. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu, kasih setianya besar. Meskipun terkadang kita melakukan banyak kesalahan, tapi Tuhan selalu mengasihi setiap kita. Amin. Haleluya. Mari siapkan hati kita di hadapan Dia.
Sungguh besar kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Dia Bapa yang selalu mengerti setiap isi hati kita. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang besar, buat cintamu yang luar biasa bagi setiap kami. Haleluya Yesus. Setiamu Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Amin. Kami percaya bahwa janji-Mu adalah ya dan amin. Kami percaya bahwa janji-Mu yang luar biasa. Kami hidup oleh karena janji perkataan firman-Mu Tuhan. Terima kasih pagi hari yang luar biasa ini. Kami semua boleh menikmati hadirat Tuhan, lawatan kuasa Tuhan. Puji-pujian yang kami naikkan kepadamu kiranya boleh menyukakan Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini pun ada kuasa yang luar biasa sehingga kami yang sakit disembuhkan oleh karena kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami persembahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Ibadah kami boleh menjadi sebuah pertemuan, persekutuan kami dengan Engkau yang begitu intim. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, jika sebentar kami akan belajar firman-Mu, kuasa Roh Kudus menolong kami, supaya kami boleh mengerti pesan firman-Mu pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi juga seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus, kami siap diberkati firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom.
Selamat pagi semua. Ada sukacita. Amin. Tadi lagu yang keberapa kalau tidak salah pujian yang kedua ya, engkau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Nah, saya berharap tahun ini benar-benar setiap ratapan di tahun kemarin sudah diubah dengan sukacita. Haleluya. Ada amin Bapak Ibu. Oke, puji Tuhan ya. Saya melihat Bapak Ibu sedang mempersiapkan Alkitabnya, jadi tidak sempat konsentrasi, tidak apa-apa, itu hanya sebentar saja. Tapi setelah dipersiapkan bisa kembali untuk fokus pada firman Tuhan. Bapak Ibu izinkan pagi hari ini saya menyampaikan pesan firman Tuhan, ini masih menyambung ya, yaitu berhasil dan beruntung. Bagian keberapa? Kedua. Ya. Ada sebuah kerinduan saya pribadi Bapak Ibu, ya tentunya kerinduan saya ini saya mencoba untuk bisa satu langkah dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Harapan kita adalah berhasil dan beruntung. Versi Alkitab yang saya sampaikan, yang saya khotbahkan untuk jemaat tempat ini maupun juga yang menyaksikan siaran langsung maupun juga siaran ulang. Bertujuan yang pertama, jemaat memiliki konsep berpikir yang benar tentang cara menjadi berhasil dan beruntung dalam iman Kristen. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa apa yang saya sampaikan berhasil dan beruntung di sini, kita tidak akan menggunakan konsep pikiran orang dunia. Ya, kalau berhasil dan beruntung dalam konsep dunia mungkin saya nggak akan sampaikan karena saya bukan ahlinya di situ. Ya, memang bukan berarti Bapak ahlinya kalau dalam versi Alkitab juga. Tapi setidaknya kita akan belajar dasarnya firman Tuhan. Bagaimana kita berhasil beruntung itu dalam konsep apa kata firman Tuhan. Yang kedua, berhasil dan beruntung versi Alkitab ini memiliki tujuan jemaat tetap hidup ya, atau hidup tetap dalam prinsip firman Tuhan di atas segalanya. Artinya bahwa firman Tuhan ini menjadi dasar langkah kita dalam kehidupan secara khusus di tahun 2025. Aktivitas kita, usaha kita, apakah itu satu pondasi enggak dengan apa kata firman Tuhan? Kalau kita membangun sebuah rumah dengan pondasi bulat, jangan coba-coba bikin rumah modelnya kotak. Bisa mengerti ya? Kenapa? Karena pondasinya tuh bulat. Ya harusnya kita membangun bangunan di atasnya bangunan bentuknya bulat. Nah hari ini juga demikian. Berhasil dan beruntung versi Alkitab memiliki tujuan jemaat hidup tetap dalam prinsip firman Tuhan di atas segalanya. Jadi mari kalau ada dunia yang mengajarkan tentang bagaimana tips-tips berhasil dan mengalami keberuntungan dengan cara-cara dunia, mari Bapak Ibu kita akan sinkronkan apa kata firman Tuhan. Kalau seandainya itu tidak sesuai firman Tuhan, tinggalkan. Kita lebih percaya, lebih mempraktekkan apa kata firman Tuhan. Meskipun itu harus bertentangan dengan prinsip dunia. Setuju? Siapa yang mau pakai prinsipnya Alkitab bisa angkat tangan. Oke, semuanya angkat tangan, berarti nggak setuju dengan prinsipnya dunia ya. Baik, tolong di belakang kunci pintunya, karena orang-orang yang hadir hari ini adalah mau berhasil dan beruntung dengan konsep berpikir sesuai firman Tuhan. Setuju ya? Pintu samping tetap saya buka, kalau Bapak Ibu ada kebutuhan ke samping, ya silakan. Tapi yang depan dikunci saja, karena Bapak Ibu sudah punya prinsip, aku mau berhasil dan beruntung. Versi Alkitab, katakan kanan kiri dulu. Versi Alkitab, bukan versi dunia. Setuju ya? Oke. Yang ketiga, jemaat memahami panggilan hidup. Berhasil dan beruntung versi Alkitab ini supaya Bapak Ibu benar-benar ketika hidup di dalam firman Tuhan menjadi dasar dari segala-galanya, kita bisa mengerti apa sih artinya saya hidup sampai hari ini. Ada yang tidak finish di tahun 2025, 2024 banyak yang sampai di sana finishnya. Nah pertanyaannya, kalau saya masih hidup di tahun 2025 ini, apa sih tujuannya? Apa sih rencana Tuhan dalam hidup saya di tahun 2025? Jadi firman Tuhan berbicara berhasil dan beruntung versi Alkitab supaya mari kita lebih mengerti lagi panggilan hidup kita masing-masing.
tanya kanan kiri sekali lagi, panggilan hidupmu apa? Apakah sudah menemukan enggak panggilan hidup Bapak Ibu? Siapa yang menyadari saya hidup sampai hari ini karena Tuhan punya rencana buat saya? Siapa yang sudah menyadari itu bisa angkat tangan? Kalau belum, enggak apa-apa. Kita jujur saja hari ini. Tahun 2025 enggak ada lagi yang kebohongan. Amin. 2025 hidup dalam kejujuran. Jadi kalau sampai hari ini belum menemukan, ya Pak saya belum menemukan panggilan hidup saya. Bisa angkat tangan, jujur. Satu, yang nggak angkat tangan masih muter-muter. Tidak apa-apa, itu berarti jujur. Nah hari ini Bapak sekali lagi dengan pembahasan berhasil dan beruntung versi Alkitab, kita bisa menemukan apa sih sebenarnya panggilan hidup saya. Ya, apa sih tujuannya saya masih hidup sampai hari ini? Apa sih tujuannya saya tinggal di kota Sampit ini? Apa sih tujuannya saya menjadi seorang pekerja karyawan di perusahaan? Apa sih tujuannya saya menjadi pengusaha sendiri? Apa sih tujuannya saya ini hidup sebagai seorang petani? Atau saya sebagai pekerja yang lain? Apa sih Tuhan? Ya. Nah dengan topik ini kiranya kita bisa mendapatkan, menemukan panggilan hidup itu. Yang terakhir, memiliki tujuan, berhasil dan beruntung versi Alkitab memiliki tujuan. Segala pencapaian hidup berakhir pada nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Amin. Setuju ya? Jadi semua pencapaian hidup kita, kiranya itu menjadi kesaksian bahwa Yesuslah yang telah melakukan karya-karya ini dalam hidup saya. Tanpa Yesus yang intervensi, tanpa Yesus yang campur tangan dalam apa yang saya kerjakan, tidak mungkin saya sampai pencapaian ini. Jadi kiranya Bapak Ibu dengan berhasil dan beruntung versi Alkitab ini kita menyadari, kita enggak sombong. Bahwa sampai hari ini aku bisa punya ini, bisa punya itu, punya ini dan sebagainya. Itu karena Yesus. Dan biar kiranya semuanya itu nama Tuhan Yesus semakin dimuliakan. Setuju? Amin. Bukan karena hebatnya saya. Ya bukan karena pinternya saya, Pak. Saya memang ahli, Pak. Makanya saya maklum, Pak. Wajarlah kalau saya bisa dapat ini dan itu. Enggak, Bapak Ibu. Saya ingin mengajarkan ini, tetaplah kita menyadari bahwa tanpa Yesus kita itu nothing. Amin. Tanpa Yesus kita itu tidak berarti apa-apa. Jadi saya berharap terus mendorong supaya kita lebih rendah hati, pencapaian yang kita perlu sampai hari itu karena Tuhan. Biar itu menjadi kesaksian, oh ini loh anak Tuhan. Inilah orang Kristen yang diberkati. Orang lain bisa mengenal Tuhan karena keberhasilan dan keberuntungan yang kita peroleh. Baik Bapak Ibu, kemarin kita belajar yang pertama berhasil dan beruntung ya. Bagaimana langkah-langkahnya, apa rahasianya hidup berhasil dan beruntung di tahun 2025 ya versi Alkitab. Minggu lalu saya sudah sampaikan, yaitu kita hidup di bawah otoritas firman Tuhan. Itu yang pertama. Kalau kita mau berhasil dan beruntung menurut firman Tuhan, rahasianya apa? Hiduplah dalam otoritas firman Tuhan. Hiduplah dalam otoritas firman Tuhan ini memiliki pengertian hidup dikuasai dan dipimpin oleh firman Tuhan. Oh, minta maaf ya. Ini slide-nya di sini kok tampilannya bercerai-berai ini. Kalau tempat saya rapi, ya mungkin tadi belum diedit ya. Jadi arti yang pertama hidup dalam otoritas firman Tuhan adalah hidup dikuasai dan dipimpin oleh firman Tuhan. Hidup yang mentaati firman Tuhan. Kalau saya menyederhanakan, hidup dalam otoritas firman Tuhan berarti kita sedang melibatkan Tuhan senantiasa. Hidup dalam otoritas Tuhan berarti kita selalu menyertakan Tuhan di dalam hidup kita. Dan apa yang Yesus ajarkan dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, kemudian apa? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Wah, luar biasa kan? Ini janji Tuhan loh. Kalau Tuhan sudah ngomong demikian, waduh wis lah. Gak ada yang gak digenapi karena dia ada Tuhan berkuasa atas hidup kita. Jadi bagaimana rahasianya kita bisa berhasil dan beruntung menurut firman Tuhan? Mari kita hidup di dalam otoritas firman Tuhan. Libatkan Tuhan. Nah yang kedua adalah
bertindak dengan iman. Dan yang ketiga, integritas. Hari ini kita ada masuk kepada poin yang kedua, bertindak dengan iman. Apa yang dimaksud dengan bertindak dengan iman itu? Kita akan melihat contohnya di dalam Kejadian pasal 26 ayat 12. Apa rahasianya untuk saya bisa berhasil dan beruntung sesuai firman Tuhan itu? Contohnya di dalam Kejadian pasal 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia, Bapak Ibu, mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Bertindak dengan iman itu memiliki arti iman yang nyata, iman yang disertai dengan tindakan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi supaya kita bisa berhasil dan beruntung sesuai firman Tuhan, mari kita bertindak dengan iman. Nah, bertindak dengan iman itu apa sih, Pak? Yaitu iman kita yang disertai dengan tindakan. Nah, saya ambil contoh yaitu Ishak yang tetap menanam di tanah yang kering. Itu di dalam Kejadian 26 yang sudah kita baca tadi. Bapak Ibu bisa perhatikan bagaimana Ishak ini memiliki iman yang disertai dengan tindakan yang nyata. Ishak tetap menanam di tanah yang kering. Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Tanah itu tanah mana? Kalau kita melihat dalam Kejadian 26 ayat 1 sampai 4 dan lompat ayat 6, tanah itu adalah tanah Gerar. Tanah Gerar itu termasuk tanah yang pada masa itu terjadi kelaparan yang luar biasa. Nah, si Ishak bersama keluarganya ingin meninggalkan daerah itu, menuju ke Mesir. Karena di Mesir tidak terjadi kelaparan. Di Mesir ini negara yang maju pada saat itu. Tetapi Tuhan mengatakan di dalam Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 4, ya mungkin saya bacakan saja Bapak Ibu, supaya kita bisa mengerti ya dengan cepat. Di negeri itu timbullah lagi kelaparan seperti yang telah terjadi pada zaman Abraham. Ishak menghadap Abimelek, raja orang Filistin, di Gerar dan minta izin untuk tinggal di sana. Hal itu dilakukannya karena Tuhan telah menampakkan diri kepadanya dan berkata, janganlah pergi ke Mesir, tinggallah di negeri ini seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Di Gerar, Allah memberitakan tinggal di Gerar itu bukan negara yang tidak terjadi kelaparan, terjadi kelaparan. Perhatikan Bapak Ibu, saya mencari suatu peta supaya kita bisa lebih memahami di sini. Di mana Gerar itu? Kalau ini saya perbesar daerah sini Bapak Ibu. Dan gambar yang diblok dengan warna merah dan ungu, inilah tanah perjanjian, tanah Kanaan. Allah berfirman kepada bangsa Israel, aku akan membawamu ke suatu negeri yang di situ berlimpah-limpah susu dan madunya. Inilah tanah Kanaan, tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Allah bagi umat Israel pada masa itu. Tetapi kita melihat kejadian yang kita baca tadi dalam Kejadian pasal 26, tanah Kanaan, tanah perjanjian Allah yang katanya berlimpah-limpah susu dan madunya, tetapi Tuhan izinkan berkali-kali mengalami bencana kelaparan. Baik Ishak maupun pada zaman bapaknya yaitu Abraham. Nah, sebuah pelajaran di sini Bapak Ibu, meskipun kita sudah percaya kepada Tuhan, meskipun kita sudah hidup dalam janji Tuhan, aku akan memberkatimu. Tidak selamanya jalan kita ini di dalam kehidupan yang berlimpah-limpah madu dan susunya. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu sampai hari ini tetap setia, tetap mengasihi Tuhan, tetap hidup menjauhkan dari kejahatan dan tetap hidup benar, tapi kok dalam kondisinya tidak sesuai dengan harapan, tetaplah tinggal di tanah perjanjian. Tetaplah di dalam hidup dalam janji-janji Tuhan. Sampai hari ini, meskipun kau belum mendapatkan apa yang kau doakan. Seperti firman Tuhan kepada Ishak, Ishak maunya apa? Pergi ke Mesir. Wilayah ini keluar dari tanah Kanaan, keluar dari tanah perjanjian ini. Ini tanah perjanjian Bapak Ibu. Ishak secara logika di sini terjadi kelaparan Tuhan. Masa sih saya nggak boleh meninggalkan daerah ini dan menuju ke negara Mesir ini yang di sana makmur.
supaya anak istriku mereka ini mendapatkan makanan dan tidak mati. Karena banyak ini pengalaman apa terjadi transmigrasi, eksodus besar-besaran. Di sini tidak ada yang bisa diharapkan, padahal tanah perjanjian. Tapi sebuah pelajaran yang luar biasa, nanti kita akan belajar di sana. Bisa melihat ya, jadi Tuhan menetapkan untuk Ishak tidak meninggalkan tanah Kanaan ini. Tidak pergi meninggalkan Mesir, yang secara kasat mata itu negara maju, tidak terjadi kelaparan. Secara logika kita akan tinggalkan daerah kita. Kalau seandainya minta maaf, Sampit ini, sudah nggak ada yang bisa didapatkan. Perusahaan pada tutup, usaha tidak maju. Dan kita melihat di Palangkaraya itu lebih menjanjikan. Kira-kira Bapak Ibu mau bertahan di sini enggak? Enggak dong. Kita akan tinggalkan kota Sampit dan kita menuju ke Palangkaraya. Karena di sana banyak usaha bisa lancar, bisa maju. Kita tinggalkan ini. Tapi Tuhan berfirman, jangan pergi ke Palangkaraya, tinggallah di Sampit. Secara masuk akal, enggak. Aduh, itu tabrakan dengan logika kita. Pelajarannya Bapak Ibu yang bisa kita tangkap dari kisah Ishak ini. Pelajaran, Ishak tetap menanam di tanah kering. Bapak Ibu bisa bayangkan. Saya rasa Pak Tomo, Pak Supardi, Pak Yanto, untuk menggarap tanah yang sedang mengalami kekeringan ini, mau enggak? Enggak mau, saya pun enggak mau. Kemarin sempat saya tinggalkan sekitar 3 minggu karena melihat tanaman daun pre saya kering dan bahkan pada mati. Secara manusia, aduh, ini Tuhan. Ternyata Tuhan, aku sudah hidup menjadi hamba-Mu, juga kau izinkan tanamanku mati. Tapi tidak saya expose, nanti tidak pemikirannya macam, tanaman Pak Pendeta juga bisa mati. Padahal didoakan loh, waktu saya nyiram setiap pagi Bapak Ibu, saya seringkali ngomong apa sama tanaman. Meskipun tanaman dia membisu. Saya ngomong kayak orang gila. Tapi omongan ini penuh dengan kuasa loh. Saya ngomong apa? Tanaman, kamu ini subur dan gemuk. Kamu akan menjadi tanaman yang sehat. Akan generasi selanjutnya, tahun-tahun berikutnya. Sehingga hamba-Mu diberkati. Pelayanan gereja di GPPK diberkati. Saya enggak bohong, saya ngomong itu. Tapi musim hujan yang lalu, 2-3 minggu yang lalu, habis. Alum pada busuk mati semua. Makanya waktu Natalan ada yang, Pak minta daun bawangnya. Minta maaf enggak bisa. Enggak layak nanti dikira, Pak Pendeta ngasih kok enggak yang terbaik. Karena kondisinya pada semua saudara. Tapi hari-hari ini puji Tuhan, Tuhan pulihkan hijau-hijau lagi saudara. Tapi tidak saya buka untuk minta ya. Sebuah pelajarannya yang pertama, Ishak lebih percaya janji Allah daripada keadaan tanah yang kering. Amin. Bapak Ibu tetaplah bertahan di perjanjian, tanah perjanjian. Meskipun keadaannya tapi kayak gini Pak. Tapi kalau Tuhan ngomong bertahan di situ, bertahanlah. Amin. Setuju ya? Tapi keadaan Pak, ini loh Pak, mata yang melihat, betul. Tapi kita belajar sebagai orang Kristen berjalannya dengan iman. Berjalannya dari sesuatu yang tidak kita lihat. Itu kan firman Tuhan katakan demikian ya. Orang beriman itu hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Jadi meskipun hari ini Bapak Ibu dihadapkan dengan realita yang sulit, jangan tinggalkan iman kesetiaan kita kepada Tuhan. Meskipun Bapak Ibu dikoreksi dalam pelayanan, dihabisi, dikuliti, dicakar-cakar, tetaplah setia melayani Tuhan. Amin. Tahun 2024 saya sempat nangis Pak kalau dikoreksi Pak. Tapi 2025 saya tatap mata karena saya tahu koreksi itu adalah untuk kedewasaan rohani saya. Jadi saya akan lanjutkan perjalanan saya tetap setia. Amin. Itu yang harus kita miliki saudara. Mental 25 tahun 2025 mental yang kuat, bukan mental yang cengeng. Katakan sebelahnya kanan kiri belakang, jangan memiliki mental yang cengeng. Tahun 2025 levelnya harus semakin naik. Ya, kelas 1 naik kelas 2, pelajarannya semakin mudah atau semakin sulit? Semakin sulit. Kelas 2 naik kelas 3, lebih mudah atau lebih sulit? Hidup pun juga demikian Bapak Ibu. Jadi kalau kita kemarin sudah sulit, sekarang kalau sudah sulit jangan nangis. Ke depan nanti akan lebih sulit lagi. Dan jangan mengharapkan akan lebih mudah lagi, enggak. Kita akan menjadi generasi yang tulang lunak. Sudah tahu,
Tulang lunak itu yang suka dipresto, manja-manja. Kena angin sedikit, aduh. Kena sedikit sudah namanya dulu Yohanes. Diganti siapa? Diganti, ya itulah. Nama Yohanesnya sudah hilang. Gara-gara kena angin sedikit, saudara. Tapi kita mau Bapak Ibu belajar dari Ishak ini. Ishak lebih percaya Allah daripada keadaan tanah yang kering. Ishak lebih percaya janji Allah daripada siapa Bapak Ibu? Perkataan orang itu bahaya loh. Coba kalau kita koreksi deh. Kita hidup ini lebih banyak mendengarkan apa kata firman atau apa kata orang. Tanya kanan kiri, lebih banyak mana yang mempengaruhi hidupmu? Kamu bisa sampai hari ini. Kata orang atau kata firman? Silahkan tanya. Kita tadi sudah sama-sama ini ya, kompak ya, setuju bahwa saya mau hidup berhasil dan beruntung saya firman Tuhan. Mari belajar dari Ishak. Ishak bisa berhasil karena dia lebih percaya kata firman Allah. Dia tidak peduli dengan apa kata orang. Oh, kamu tuh gendeng. Tanah-tanah tandus, ngapain kamu nyangkul? Kami ini petani tulen di sini. Kami asli orang sini, orang Gerar. Sudah sekian lama kami nanam. Tidak pernah berhasil. Gendeng kamu. Edan. Bungul. Apalagi? Kurang lengkap ini. Hah? Pekok. On kamu. Ini tanah tandus. Mungkin banyak masyarakat di situ yang ngolok-ngolok si Ishak. Sudah tahu orang pada mindah semua ke Mesir. Kok kamu di sini datang sama keluargamu malah nyangkul, nyanyi-nyanyi siul-siul. Ini tanah tandus. Dia lebih percaya apa kata firman Tuhan. Ini tanah perjanjian meskipun sekarang tandus. Buat dia Bapak Ibu, apa ya? Oh nanti deh kita akan lihat. Ini dia. Buat Ishak. Bahwa Ishak melihat peluang atau kesempatan. Ya, oh bukan ini. Maksudnya dia melihat bahwa Gerar ini ada sebuah peluang. Gerar ini merupakan sebuah berkat, bukan musibah Bapak Ibu. Jadi yang kedua adalah mari kita lebih percaya kepada Allah daripada perkataan orang. Ishak tidak terpengaruh dengan masyarakat waktu itu. Dia tetap tekun, dia tetap melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Selanjutnya pelajaran yang ketiga, Ishak melihat, ini Bapak Ibu, peluang atau kesempatan bahwa Allah memberkati hidupnya. Maka Ishak menggunakan hal itu sebagai dasar, pondasi untuk memilih hidup taat, hidup yang tidak neko-neko. Bapak Ibu kalau melihat tadi ayat ini. Perhatikan Bapak Ibu. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Ini yang kita tekankan. Apa? Sebab ia diberkati Tuhan. Ini menjadi pondasi. Saya mau tanya Bapak Ibu percaya kalau kita ditentukan sebagai anak-anak yang diberkati Tuhan. Amin. Itu harusnya menjadikan pondasi kita untuk melangkah. Apapun pekerjaan saya percaya ini diberkati Tuhan. Jadi mungkin kalau dunia memandang, kamu kerja apa kayak gitu enggak layak. Penghasilanmu kecil sekali itu enggak layak. Kalau memang Tuhan perintahkan itu Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah mengatakan kamu diberkati Tuhan. Percayalah, biar kiranya kita dengan taat setia melakukan pekerjaan yang kata dunia, itu tidak terlalu dipandang, itu pekerjaan yang murahan, itu penghasilan kamu sedikit. Kalau modalnya aku menjadi orang yang diberkati Tuhan, tidak peduli itu semua. Meskipun dipandang dunia itu pekerjaan yang tidak wah, itu penghasilan yang tidak wah kalau Tuhan memberkati. Wah luar biasa. Amin. Jadi modalnya kenapa sih kok Ishak ini tidak terpengaruh dengan perkataan orang lain? Kamu harus pindah dari Gerar. Kenapa dia tetap bertahan di situ? Karena modalnya aku diberkati Tuhan. Jadi meskipun aku harus menanam di tanah yang tandus, pasti akan berhasil. Miliki Bapak Ibu pondasi yang kuat bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan juga doakan buat anak-anak kita senantiasa bekali mereka dengan perkataan bahwa kamu adalah anakku yang diberkati Tuhan. Jadi apapun masa depannya,
apapun yang nanti akan diraihnya Bapak Ibu, yang dikerjakannya, Tuhan pasti akan memberkati. Amin. Dan kita nggak perlu neko-neko, nggak usah macam-macam. Kalau Tuhan tetapkan dengan pekerjaan itu ya meskipun hasilnya kecil, enggak masalah. Aku percaya kok Tuhan memberkati aku. Banyak orang-orang yang hidup ya di bawah jauh sekali dari UMR hari ini. Tapi mereka masih hidup karena pemeliharaan Tuhan. Jadi enggak perlulah yang pakai jalan-jalan pintas. Ya. Kemudian ini dia yang saya maksud tadi. Pelajaran dari Ishak. Ishak mampu melihat negeri Gerar dari sudut pandang Allah. Sehingga menjadikan Gerar itu bukan musibah, namun berkat. Dalam sudut manusia, Gerar ini, wah, keluar dari gua mulut singa, masuk ke ya mulut singa. Bungul kamu, pekok kamu. Ngapain kamu masuk ke Gerar? Gerar ini terjadi kelaparan, tapi dia berhasil tidak memandang sudut, menilai Gerar ini dari sudut pandang manusia. Dia berhasil melihat Gerar yang kata orang tandus yang mengalami kelaparan, dia melihat itu sebuah potensi. Tuhan pasti berhasil, membuat saya berhasil. Amin. Jadi Bapak Ibu ketika kita menghadapi sebuah masalah yang berat, yang Tuhan izinkan, jangan melihat itu masalah sebagai musibah. Jadikan itu peluang di mana Tuhan akan memberkati kita. Amin. Katakan kanan kiri, aku tidak takut masalah. Karena itu peluang Tuhan mau memberkati saya. Amin. Aku saat ini sakit. Aku tidak mandang sakit itu sebagai kerugian, tapi sebuah pelajaran supaya aku lebih bijaksana. Amin. Ya, lebih maju dalam Tuhan. Yang terakhir, ini dia pelajarannya. Ishak tidak pernah meninggalkan tanah Kanaan. Sesulit apapun Bapak Ibu, mari jangan pernah tinggalkan iman kekristenan kita. Sesulit apapun Ishak bersama keluarganya, ini bicara soal masalah perut. Seberat apapun dia tidak mau tinggalkan tanah yang sudah dijanjikan oleh Allah. Tanah yang penuh berlimpah-limpah susu dan madunya. Meskipun belum diperoleh, tapi dia tidak pernah meninggalkan itu. Dia tidak pernah lari dan mendatangi negeri Mesir. Tidak, dia tetap bertahan di Gerar. Dan janji Tuhan adalah ya dan amin. Kita tadi melihat bagaimana Ishak akhirnya diberkati di tanah yang tidak masuk akal tadi. Terakhir, keberhasilan dan keberuntungan Ishak diperoleh bukan karena kerja kerasnya, melainkan karena apa? Berkat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari kita sadari apa yang saya kerjakan sampai hari ini, pencapaian yang saya terima itu karena berkat Tuhan. Setuju ya? Bukan karena kerja keras saya. Jadi kalau kita menyadari ini dari Tuhan, kalau suatu saat Tuhan ambil itu, kita ikhlas, legowo. Kenapa ada orang yang benar-benar sampai dia stres, gila, gak mau makan 1 hari sekali aja. Karena kehilangan apa yang sudah dicapai. Karena dia merasa ini semua kerja kerasku, jeribayaku. Tapi saya percaya Bapak Ibu kalau pencapaian yang kita peroleh sampai hari ini, kita menyadari itu karena Tuhan. Suatu saat diambil, kita tetap mengatakan terima kasih Tuhan itu baik. Amin. Seperti Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Pelajaran yang sangat luar biasa Amsal ya ajarkan kepada kita supaya kita bisa bijak mengelola, mengatur waktu Bapak Ibu. Bahwa kekayaan, keberhasilan itu karena berkat Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita belajar mengelola waktu yang Tuhan berikan. 24 jam Tuhan kasih kita. Bekerja ada waktunya bekerja, silakan bekerja. Setuju ya? Tapi tidak semua 24 jam digunakan untuk bekerja. Ada waktunya untuk bersama dengan keluarga. Betul? Dan jangan dihabiskan bekerja dan keluarga saja, tapi ada waktu lagi untuk beribadah. Ya, ada waktu untuk kita mengembangkan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu kalau kita menyadari kita kaya ini karena Tuhan, jangan khawatir 24 jam dihabiskan kerja, duit, rupiah, dolar Amerika, dolar Singapura. Enggak Bapak Ibu, ada saatnya kita bekerja, ada saatnya kita punya waktu buat keluarga.
Jangan lupa sama keluarga. Kasihan kalau kita melihat ada video-video ya, di mana dia punya anak, suami istri sibuk cari duit, pada sudah bercukupan, akhirnya anaknya dititipkan, mohon maaf ini, saya tidak sedang menyinggung, tapi saya ini hanya sebagai supaya kita memperhatikan anak yang sudah dipercayakan pada kita. Diabaikan begitu saja, dititipkan sama orang yang nggak bertanggung jawab. Suatu ketika mengalami kecelakaan dan anaknya meninggal. Orang tua, ayah dan ibunya datang nangis-nangis, terlambat sudah. Jangan sibuk Bapak Ibu, cari waktu sehingga kita tidak bisa urus anak kita. Usahakan kita punya waktu buat anak-anak kita. Amin. Coba kasih salam, ada waktu buat keluarga. Salami lagi, ada waktu buat anak-anak. Ada waktu buat jalan-jalan bersama anak-anak. Amin. Ya, jangan sibuk kerja terus. Anak sampai miler nggak diurus. Kan ngeri saudara. Dan juga jangan asik terus dengan keluarga sehingga lupa sama Tuhan yang sudah memberkati semuanya itu. Ada waktu untuk beribadah. Amin. Ada waktu buka toko, warung. Tapi ada waktu untuk ibadah. Setuju ya? Yang lain buka 24 jam, kita jangan 24 jam lah. Ya. Sekarang yang kedua Bapak Ibu, yang terakhir, 2 poin saja. Untuk berhasil dan beruntung, rahasianya adalah bertindak dengan iman. Yang pertama tadi, bertindak dengan iman, itu artinya adalah iman yang disertai dengan tindakan. Nah sekarang yang kedua, arti yang kedua, bertindak dengan iman adalah, kita bisa melihat kehidupan Ishak. Ishak tidak menjadi malas, melainkan dia bekerja dengan rajin dan tekun. Loh Pak, kenapa nggak bekerja Pak? Loh Tuhan kan memberkati aku. Jadi sudah, makan tidur. Nggak mau bekerja. Nah ini bukan rahasia untuk kita punya iman semakin intim dengan Tuhan, tidak. Karena iman itu harus dipraktekkan. Dan yang kedua, bisa lihat dalam kehidupan Ishak, meskipun Ishak tahu ini daerah, itu negeri yang sedang dilanda dengan kelaparan, Ishak tidak malas. Meskipun dia mendapatkan janji, aku akan memberkatimu, tidak membuat dia kerja santai. Dapat hari ini, dihabiskan 1 minggu, baru nanti habis kerja lagi. Enggak Bapak Ibu, dia kerja terus Bapak Ibu. Ya, Ishak tidak menjadi malas, melainkan bekerja dengan rajin. Jadi bertindak dengan iman itu tidak menjadikan kita malas, tapi semakin kita rajin pada Tuhan. Ya, bekerja mengembangkan karunia yang Tuhan berikan. Kejadian 26 ayat 12 tadi kita bisa melihat, maka menaburlah Ishak di tanah itu, padahal dia tahu tanah ini tidak akan menghasilkan apa-apa, karena orang pribumi di situ sudah meninggalkan daerah itu. Tidak banyak yang bertahan. Tapi kenapa kok Ishak tetap memilih di situ? Karena dia menerima janji, Tuhan pasti akan memberkati aku. Dan itu membuat dia tidak malas, justru semakin dia sungguh-sungguh. Pelajarannya dari sini Bapak Ibu, keberhasilan dan keberuntungan Ishak itu diperoleh melalui iman yang diwujudkan dengan tindakan yang tidak masuk akal. Ishak tetap rajin dan tekun bekerja, menanam meskipun di tanah yang sedang mengalami paceklik, mengalami tandus atau di negeri itu terjadi kelaparan, dia tetap tekun. Ya, dia tidak putus asa, dia tidak kehilangan harapan. Ya, dia tetap mau menyalurkan, Tuhan berkati saya tetap akan rajin, saya tidak menjadi malas. Pelajaran yang kedua, Ishak menunjukkan iman kepada Allah dengan tidak membantah dan tidak memberi 1000 alasan kepada Allah. Dan dia tetap tinggal di Gerar. Dia tidak menolak ya untuk tinggal di Gerar, dia tetap terima itu. Jadi iman yang ditunjukkan oleh Ishak ini, dia taat saja pada Tuhan. Tidak banyak alasan, kenapa kamu untuk tidak setia, tidak mengasihi aku? Wah bla 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 bla. Yang pertama ini Tuhan, enggak. Dia tetap setia. Dia tetap memilih untuk taat. Dia tidak mau ngomong apa-apa karena dia percaya bahwa yang memerintahkan aku ini adalah Tuhan yang berkuasa penuh
dalam hidup aku. Ada amin. Jadi mari Bapak Ibu, iman kita bisa berhasil bertindak dengan iman ini, biarlah kiranya membuat kita semakin setia, semakin rajin mengerjakan apa yang menjadi panggilan hidup kita. Ada beberapa ayat di sini yang mengingatkan kita menjadi orang Kristen yang sudah diklaim mendapat berkat Tuhan, tidak membuat kita malas. Beberapa ayat di sini, ayat Amsal, pasal 6 ayat 6 sampai 9 ya, tapi kita baca beberapa saja. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi kalau kita ogah-ogahan karena kita merasa, aku yakin aku diberkati Tuhan, terus akhirnya membuat kita ogah-ogahan bekerja, ogah-ogahan kita belajar. Tuhan pasti berkati aku menjadi mahasiswa yang pintar. Bukan berarti kita nggak mau belajar. Revi sama Yuda tetap belajar sungguh-sungguh. Amin. Meskipun kamu sudah melayani, bukan berarti besok ujian langsung dapat 10 karena enggak belajar. Aku percaya Tuhan sudah berkati aku sudah melayani, aku akan terima upahnya. Nilai pasti bagus, enggak. Tetaplah belajar ya dengan sungguh-sungguh. Amsal 6 ayat 9. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bila engkau akan bangun dan tidurmu. Tidur sebentar lagi, ngantuk sebentar lagi. Ini kayak lagunya siapa? Almarhum. Lagunya gimana itu ya? Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, itu dari awal sampai terakhir kata-katanya itu diulang-ulang. Ya, ini orang-orang malas Bapak Ibu ternyata. Nah orang-orang seperti ini jangan berharap dia berhasil dan sukses versi Alkitab. Ya, coba katakan kanan kiri, jangan nyanyi Mbah Surip lagi. Ya, itu enggak mendidik itu. Bangun lagi, tidur lagi. Bangun, tidur lagi. Wah, itu enggak benar mendidik itu saudara. Ya jangan nyanyikan itu, nanda sesuai firman lah. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ini adalah orang-orang yang malas, ya akan terjadi hal ini. Jadi mari kita tetap rajin meskipun Tuhan sudah berjanji memberkati kita. Amin. Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan. Wah banyak keinginannya, cita-citanya, wah aku gini dan sebagainya. Tetapi sia-sia. Ya karena tidak melakukan apa-apa, cuma mimpi terus. Kerjanya ngimpi, bayangin ngelamun terus. Yang lainnya kerja kasih. Sedangkan hati orang rajin diberikan kelimpahan. Ini kata firman Tuhan loh Bapak Ibu ya. Yang terakhir, Amsal 10 ayat 4 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Orang yang malas membuat hidupnya, jangan mimpi Bapak Ibu, malas jadi orang berhasil sesuai versi Tuhan. Jangan mimpi. Katakan kanan kiri, jangan mimpi. Bangun. Enggak. Orang yang malas membuat hidupnya miskin, tetapi orang yang rajin akan menjadi kaya. Oh haleluya. Kita lihat ayat terakhir Bapak Ibu, bagaimana keberhasilan dan keberuntungan Ishak. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi luar biasa, menjadi sangat kaya. Wah kalau bicara sangat kaya pada melek semua. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, banyak karyawan. Inilah Bapak Ibu keberuntungan dan keberhasilan dan keberuntungan sesuai apa kata firman Tuhan. Dan Ishak menjadi model yang bisa kita teladani. Kalau orang-orang yang seperti Ishak ini, dia akan menjadi orang yang sangat diberkati Tuhan. Amin. Kesimpulannya, rahasia hidup berhasil dan beruntung versi Alkitab, bertindak dengan iman. Poin yang kedua ya. Yang pertama, iman itu harus disertai dengan tindakan. Ishak, contohnya Ishak tetap menanam di tanah yang kering, dalam kondisi yang tidak masuk akal.
tetap lebih percaya apa kata Tuhan. Meskipun keadaannya itu beda ya daripada apa yang kita harapkan. Tetaplah setia pada Tuhan. Yang kedua, bertindak dengan iman itu maksudnya adalah tidak membuat kita semakin malas. Meskipun Tuhan sudah janji akan memberkati kita, justru itu akan memotivasi kita. Yes, Tuhan berkati saya akan semakin rajin. Amin. Sehingga apa yang menjadi harapan dan doa saya akan terpenuhi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita naikkan pujian bagian refnya saja dan nanti kita akan berdoa. Ku percaya janjimu ajaib. Janji firman Tuhan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang akan menerima berkat-berkat dari Bapa di surga masih berlaku buat hari ini. Kiranya janji Tuhan itu menjadi modal kita semua. Tanpa melihat latar belakang kita, engkau adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Katakan kanan kiri, engkau diberkati Tuhan. Tapi tidak membuat kita semakin malas loh ya. Tapi itu akan membuat kita semakin rajin, menjadi kita semakin kuat, menjadikan kita semakin berpegang teguh pada apa kata firman Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Percaya janjimu ajaib. Yes. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya janjimu. Janjimu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu. Menyatakan segalanya bagiku. Percaya. Amin. Haleluya. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Bapak Ibu silakan mengangkat tangan untuk menerima janji Tuhan. Aku percaya akan janjimu Tuhan bahwa Engkau senantiasa memberkati kami. Firman-Mu pagi hari ini akan memberikan kekuatan kami untuk tetap tinggal di tanah perjanjian. Kami adalah orang-orang yang diberkati dulu, sekarang, sampai Engkau datang kedua kali. Dan itu akan menjadikan pondasi iman kami. Apapun yang akan kami kerjakan sesuai firman-Mu, pasti kami akan dibuat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Yesus, ya kiranya kami boleh melihat dari penghasilan-penghasilan yang kecil Tuhan berperkara. Tuhan akan menjadikan itu semuanya tercukupi atas kehidupan kami. Karena Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu pagi hari ini. Kami pasti berhasil dan menerima keberuntungan. Karena Tuhan Yesus sudah berjanji kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Semua diberkati kebenaran firman Tuhan. Amin. Kalau mau berhasil dan beruntung, kita mau bertindak dengan iman. Kita melakukan apa yang menjadi bagian kita dan tidak menjadi malas. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Pada yang bertugas saya persilakan. Aku ingin selalu
kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini, buat kebenaran firman Tuhan yang menguatkan setiap kami, untuk kami boleh menjadi orang yang berhasil dan beruntung. Pada pagi hari ini kami juga menyerahkan Tuhan buat setiap persembahan yang umat-Mu bawa ke dalam rumah-Mu, persembahan syukur, persembahan persepuluhan Tuhan. Kami sucikan, kami kuduskan setiap persembahan ini Tuhan, sehingga setiap persembahan yang kami bawa boleh berkenan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan buat persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tak lupa pada pagi hari ini kami juga memohon Tuhan, berdoa bersatu hati Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Api Tuhan yang saat ini sedang sakit di bagian perutnya. Tuhan Yesus, Engkau menjamah bagian perutnya ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga sakit penyakit yang dialaminya boleh Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jemaat-Mu yang lain, Ibu Pujiati, Ibu Sandra Smith, Tuhan Bapak Frankie yang masih bergumul dengan penyakit mereka, Tuhan pun boleh menolong, memberkati buat setiap jemaat-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan menjamah sehingga mereka boleh menerima kesembuhan yang daripada Engkau. Kau terus memberikan kekuatan, kesehatan bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan, sehingga seluruh jemaat-Mu ini dalam kesehatan yang Tuhan berikan boleh semakin maksimal di dalam mengikut Engkau, boleh menemukan panggilan hidup mereka, karena Tuhan Yesus begitu mengasihi seluruh umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat kebaikan, buat kemurahan Tuhan yang menyertai kami di sepanjang hidup kami. Kami menyerahkan Tuhan, mungkin ada beberapa jemaat-Mu yang dalam minggu ini Tuhan akan keluar kota, akan kembali ke tempat pekerjaan mereka. Tuhan pun boleh menyertai, memberkati, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, kecelakaan, maut. Kami tolak semua Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan senantiasa menyertai bagi seluruh umat-Mu Tuhan. Bagi anak-anak kami yang bersekolah, Tuhan pun boleh menolong, memberkati setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami berdoa memberkati usaha pekerjaan jemaat-Mu GPPK Siloam Tuhan. Jadikan seluruh jemaat-Mu menjadi umat yang berhasil dan beruntung, karena Engkau Allah sendiri akan memberkati bagi seluruh umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah kami yang El Shaddai Tuhan. Engkau Allah kami yang Maha Kuasa, dan Engkau Allah kami yang Maha Besar Tuhan. Haleluya Yesus. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, yang besar, yang besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, Berkatnya melimpah, El Shaddai. jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan pulang kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang membawa berkat damai sejahtera, berkat sukacita melimpah dari Allah Bapa di surga. Dan kita pun juga akan pulang membawa berkat persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Mulai pagi hari ini sampai dengan Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita semua. Kita yang diberkati Tuhan dan percaya menerima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah sudah selesai. Terima kasih buat jemaat yang sedang menyaksikan siaran langsung maupun siaran ulang. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih. Mohon perhatian sebentar Bapak Ibu. Kemarin sekitar jam 2